Hello my outstanding students, Assalamualaikum. Today's lesson we are going to learn about simple past tense. This lesson is for SMA atau SMK kelas 12 dan ini merupakan materi dari Ibu Guru Yesti Ramadhani. So, murid ibu yang terpelajar, materi simple past tense pasti akan membahas tentang was, were, past form atau verb kedua, did dan didn't. Without any further ado, let's get started. Alright my students, sebelum kita bahas materi secara detail, perhatikan ilustrasi berikut ini. Oke. Ini adalah keadaan atau waktu yang akan terjadi untuk sebuah tenses. Ketika kita berada di posisi tengah, itu merupakan waktu present, saat sekarang ini, atau bisa disebut now. Nah, jika kita geser ke kanan, maka waktunya adalah future, akan terjadi. Sedangkan kita geser ke kiri kita, maka itu waktunya past, atau sudah lewat, atau berlalu. Nah, present atau waktu sekarang itu tetap berada di tengah-tengah. Oke, kalau begitu, past tense itu adalah show that you are talking about something that has already happened. Artinya, kalimat past tense menunjukkan atau digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau dan telah berakhir di masa lampau. Nah, kalau dilihat rentangnya seperti ini. Ada antara rentangan masa lampau dan sebelum terjadinya saat sekarang ini. Atau now, atau bisa disebut present. Nah, jadi seandainya hal itu terjadi 1 menit yang lalu, itu sudah masuk past tense. Yang terpenting, dia terjadi sebelum waktu sekarang. Oke, do you get it? Baik murid ibu, biar tidak pusing, perhatikan timeline dari simple past tense berikut ini. Yang biru merupakan kalimat past tense, yang kuning berarti dia pada posisi future atau akan terjadi, sedangkan now saat sekarang ini. Nah, kalimat past tense sebagai contoh, si wanita ini sedang lagi menelpon di waktu lampau, maka kita buat kalimatnya, she phoned me yesterday, dia menelponku kemarin. Kenapa kata kerjanya merah berakhiran ed? Karena penentu past tense itu adalah kata kerjanya bentuk kedua. Dan kenapa yesterday ini ibu birukan? Karena ini adalah keterangan waktu untuk kalimat simple past tense. Sekarang kita masuk ke pattern-nya. Biar tidak bingung ya. Simple past tense dapat dibentuk dengan 2 cara. Bisa menggunakan to be dan bisa menggunakan verb. Jika dia menggunakan to be, maka termasuk ke dalam kalimat nominal atau condition. Sedangkan menggunakan verb atau kata kerja termasuk ke dalam kalimat verbal atau action. Ada tindakan di sana. Nah, kalau begitu kita bahas dulu satu-satu to be. Seperti yang sudah dijelaskan, penggunaan to be berarti termasuk ke dalam nominal sentence atau kalimat nominal. Apa itu nominal sentence? Kalimat nominal merupakan kalimat yang predikatnya berupa kata benda. Kalimat nominal yaitu kalimat yang berpredikat bukan kata kerja, melainkan berjenis kata benda, kata sifat, kata bilangan, kata ganti, atau kata keterangan. Nah, murid ibu, berikut adalah pattern untuk membuat kalimat nominal sentence pada kalimat past tense. Oke, tensesnya past tense. Dalam membentuk kalimat tentu pasti ada subjek dan pasti ada predikat. Nah, predikat untuk kalimat nominal berada pada tataran to be tambah komplement. Nah, perhatikan penggunaan to be, was, dan were untuk past tense ini. Jika subjeknya I, she, he, it, singular subjek ini seperti apa? Adalah subjek tunggal, nama orang satu saja, Rudy, my friend tanpa ada akhiran s, someone, somebody, something, no one, nobody, nothing, anyone, anybody, anything, everyone, everybody, everything. Nah, ini merupakan subjek yang harus diikuti oleh to be, was. Sedangkan subjek you, they, we, dan plural subjek seperti Rudy and Donny, my friends berakhiran s, wajib diikuti oleh to be, were. Di belakangnya,
baru diikuti apakah dia objek, apakah adjective, atau apakah adverb setelah to be, was, dan were. Maka yang disebut tadi berjenis kata benda, kata sifat, kata bilang, kata ganti, dan kata keterangan berada pada tataran komplimennya. Oke, sekarang kita lihat ke contoh. Membuat kalimat itu pasti ada kalimat positif, kalimat negatif, kalimat interrogatif, dan kalimat dengan menggunakan WH question. Sebagai contoh, kalau subjeknya Rudy, berarti dia masuk singular subject. Maka kita gunakan to be, was. Nah, kalau begitu, Rudy was a lazy student last week. Rudy merupakan murid yang pemalas bulan lalu. Subjeknya Rudy, kenapa penggunaan to be, was? Karena Rudy tunggal. Dan a lazy student di sini, Ibu garis bawahi, merupakan kata benda. Ya, objek. Tapi di sini adalah noun. Jadi selain objek, objek ini bisa berupa noun, letakkan di belakangnya. Oke, kedua, Rudy was sick last week. Rudy sakit bulan lalu. Rudy subjeknya, to be-nya was, dan sick ini Ibu garis bawahi merupakan contoh dari adjective, kata sifat. Rudy was in Padang last week. Rudy berada di kota Padang atau di Padang bulan lalu. Rudy subjek, was-nya ini adalah to be, sedangkan in Padang ini adalah keterangan tempat atau adverb of place, dan last month itu adverb of time. Nah, jadi masuk kategori adverb. Bagaimana menurut Ibu, sudah paham? Nah, ingat saja yang terpenting, jika subjeknya tunggal, maka kita gunakan was. Seandainya kita ganti Rudy and Donny, maka kita gunakan were. Rudy and Donny were sick last month. Misalnya ya, contoh. Oke. Sekarang kita jadikan kalimat positif ini menjadi kalimat negatif. Kalimat negatif cukup penambahan not di akhir atau setelah was. Nah, begitu. Rudy was not a lazy student last month. Rudy bukanlah murid yang pemalas bulan lalu. Rudy was not sick last month. Rudy tidak sakit bulan lalu. Rudy was not in Padang last month. Rudy tidak berada di Padang bulan lalu. Jadi tinggal penambahan not. Atau murid Ibu mau singkat was not, bisa juga. Bagaimana cara menyingkatnya? Tinggal, oke, sebentar. Ibu ubah di sini. Gunakan wasn't. Singkatannya was not bisa jadi was not, wasn't. Nah, terserah mau pakai ini boleh atau mau yang dipanjangkan boleh. Oke. Sekarang kita masuk kalimat interrogatif. Kita letakkan was di depan, baru diikuti oleh subjek, dan di belakangnya tetap objek, adjective, adverb, atau noun. Boleh Bu tambah di sini noun ya. Sorry. Oke. Biar nggak pusing, objek ini bisa noun. Nah, bisa noun. Boleh noun phrase atau noun ya. Selain objek, adjective, adverb ini. Oke. Kita masuk lagi ke sini. Nah, posisi was berada di depan, kemudian baru subjek, dan inilah yang di belakangnya ini bisa objek, bisa noun, bisa adverb, bisa adjective. Oke. Apakah Rudy murid yang pemalas bulan lalu? Apakah Rudy sakit bulan lalu? Apakah Rudy di Padang bulan lalu? Jadi was di sini berarti apakah. Nah, kalau iya tinggal jawab nanti. Kalau iya dia jawabannya yes, tinggal bilang yes, he is. Kalau no, tinggal bilang no, he is not. Gampang bukan? Sekarang yang terakhir atau yang keempat yaitu penggunaan WH question.
WH questionnya apa saja, seperti what, where, when, why, how, tambah satu H ya. Yang terpenting ini posisinya berada di depan lagi, di depan was. Nah, why, ini contoh, when, dan where. Mengapa, kapan, dan di mana. Oke, sekarang kita baca. Why was Rudy a lazy student last month? Kemudian, when was Rudy sick? Kapan Rudy sakit? Where was Rudy last month? Di mana Rudy bulan lalu? Nah, jawabannya ini in Padang. Kalau ini jawabannya kapan dia sakit? Last month. Sedangkan kalau yang di atas, mengapa Rudy menjadi anak yang pemalas bulan lalu? Berarti di sini alasannya reason. Jawabannya reason. Alright, now we come to verbal sentence. Apa itu kalimat verbal? Kalimat verbal adalah kalimat yang memiliki finite verb sebagai predikatnya. Finite verb biasa juga disebut dengan main verb atau verb, yaitu merupakan kata kerja utama yang harus sesuai dengan subjek dan tensesnya. Intinya, verbal sentence wajib diikuti oleh kata kerja. Nah, apa saja atau apa sih pattern dan pola dari kalimat verbal? Perhatikan. Untuk kalimat positif, patternnya subjek diikuti oleh kata kerja bentuk kedua atau past form dan kemudian diikuti oleh komplement. Untuk kalimat negatif, kita tinggal menambahkan did not setelah subjek, kemudian kata kerjanya kembali ke kata kerja bentuk pertama dan diikuti oleh komplement. Untuk kalimat interrogatif, kita letakkan did di depan. Kita letakkan did di depan, kemudian diikuti oleh subjek, dan tetap menggunakan kata kerja bentuk pertama sama dengan kalimat negatif, baru diikuti oleh komplement. Dan untuk kalimat dengan menggunakan WH question atau pertanyaan menggunakan WH, kita letakkan WH question di depan, di belakangnya diikuti oleh did, subjek, verb pertama, dan komplement. Nah, sebelum kita masuk ke contoh, perhatikan verb kedua atau past form untuk kalimat past tense. Verb kedua atau past form ada dua dalam kalimat past tense, ada dalam bentuk irregular verb dan dalam bentuk regular verb. Penggunaan irregular verb atau didefinisikan sebagai kata kerja tak beraturan adalah kata kerja atau verb yang berubah-ubah, tidak sesuai dengan bentuk tense dan tidak mematuhi peraturan yang normal. Sedangkan regular verb merupakan kata kerja beraturan dan kata kerja yang dapat berubah-ubah sesuai dengan bentuk tense dan perubahan itu secara teratur. Sekarang kita lihat contoh. Cut merupakan bentuk pertama, bentuk keduanya juga cut, bentuk ketiganya juga cut. Nah, ini yang disebut dengan irregular verb. Artinya dia berubah tidak beraturan. Contoh lain, buy, book, booked. Nah, perhatikan bentuk pertama dengan bentuk kedua tidak beraturan. Go, went, gone. Do, did, done. See, show, seen. Yang merah merupakan bentuk kedua. Oke, bagaimana dengan regular verb atau kata kerja beraturan? Sebagai contoh, cry, cried, cried. Nah, yang beraturan maksudnya penambahan ed dan d di belakang kata. Cried, cried. Study, studied, studied. Show, showed, showed. Want, wanted, wanted. Call, call, call. Nah, yang beraturan itu ada pada posisi kata kerja kedua dan kata kerja ketiga. Alright, now kita masuk ke contoh. Dalam membuat kalimat simple present untuk verbal, kita juga harus memahami ada kalimat positif, negatif, interrogatif, dan WH question.
Kita lihat contoh kalimat positif. Sebagai aturannya tadi, wajib diikuti oleh kata kerja bentuk kedua atau past form. Kalau begitu, perhatikan. Rudy went to Jakarta yesterday. Someone called me yesterday. My friends studied together 2 days ago at my home. Rudy ke Jakarta kemarin. Seseorang menelpon saya kemarin. Teman-teman saya belajar bersama-sama 2 hari yang lalu di rumah saya. Nah, perhatikan, yang merah ini merupakan kata kerja bentuk kedua yang wajib kita gunakan setelah subjek untuk kalimat past tense. Kalimat negatifnya, kita menggunakan did not dan diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Kalau begitu, kita ubah kalimat positif menjadi kalimat negatif. Rudy did not go to Jakarta yesterday. Rudy tidak pergi ke Jakarta kemarin. Someone did not call me yesterday. Seseorang tidak menelpon saya kemarin. My friends did not study together 2 days ago at my house. Teman-teman saya tidak belajar bersama-sama 2 hari yang lalu di rumah saya. Oke, ingat setelah did not, kata kerjanya kembali ke dalam bentuk kata kerja pertama. When berubah jadi go, call berubah jadi call, studied berubah menjadi study karena dia dalam bentuk negatif. Verbnya harus verb pertama. Now we come to interrogative atau membuat kalimat tanya. Kita gunakan sesuai dengan patternnya did di awal kalimat yang berarti apakah. Did Rudy go to Jakarta yesterday? Apakah Rudy ke Jakarta kemarin? Did someone call me yesterday? Apakah seseorang menelpon saya kemarin? Did my friends study together 2 days ago at my house? Apakah teman-teman saya belajar bersama-sama 2 hari yang lalu di rumah saya? Atau sebaiknya kita ganti dengan your. Did your friends study together 2 days ago at your house? Apakah teman-temanmu belajar bersama-sama 2 hari yang lalu di rumahmu? Karena dia bertanya. Oke, jadi did bermakna apakah. Jika jawabannya iya, kita tinggal bilang yes, Rudy, diganti dengan he. Yes, Rudy did. Kalau no, kita ganti no, Rudy did not. Alright, now we come to WH question. Caranya sangat mudah, kita letakkan WH question di depan kata bantu did. Did merupakan kata bantu untuk kalimat past tense. When artinya kapan, why mengapa, where di mana. Dan ada lagi beberapa WH question lainnya. Why did Rudy go to Jakarta? Mengapa Rudy pergi ke Jakarta? When did Rudy go to Jakarta? Kapan Rudy pergi ke Jakarta? Rudy went to Jakarta yesterday. Bisa dijawab panjang. Why did someone call you yesterday? Mengapa seseorang menelponmu kemarin? Where did your friends study together 2 days ago? Di mana teman-temanmu belajar bersama-sama 2 hari yang lalu? Jawabannya tadi apa? At my house. Okay? So, it is very easy. Yang terpenting, ingat, positif menggunakan kata kerja bentuk kedua, negatif kata kerjanya kembali ke bentuk awal atau verb pertama, begitu juga dengan interrogatif kata kerja bentuk pertama, dan WH question. Posisi WH question pastinya di depan kata bantu did. That's the point of kalimat past tense untuk verbal sentence. Alright my students, sekarang kita masuk ke time signal untuk kalimat simple past tense atau keterangan waktu yang digunakan untuk kalimat past tense. Ada 8 contoh di sini seperti yesterday, last month, last week, last Friday atau last di belakangnya boleh diisi minggu kah, hari kah, tahun kah. Last artinya lalu. The day before yesterday, hari sebelum kemarin berarti lusa. Yesterday afternoon, siang kemarin. Yesterday morning, pagi kemarin.
just now, baru saja, a week ago, a month ago, 2 years ago, titik-titik ago. Ago artinya lalu, seminggu yang lalu, sebulan yang lalu, 2 tahun yang lalu, atau tahun yang terjadi lewat dari tahun sekarang. Contohnya in 2019, dan contoh terakhir adalah a few minutes ago, beberapa menit yang lalu. Alright, now kita masuk ke exercise, latihan. Kita analisis latihan berikut. Nomor 1. My mother was in the kitchen. She blah 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 some cakes for 4 hours ago. Ibu saya berada di dapur. Dia titik-titik beberapa kue untuk 4 jam yang lalu. Nah, apa yang dilakukan ibu? Nah, untuk menganalisisnya perhatikan keterangan waktu. 4 hours ago. Ada ago. Ago penunjuk waktu past tense. Kalau dia past tense, maka jawabannya pasti kata kerja bentuk kedua. So, the answer is A. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Ini percakapan. Hi Mela, what did you do last night? Bla bla bla. Kita bisa mengidentifikasi jawabannya apakah ini past tense, present, future dengan keterangan waktu. Nah, keterangan waktunya di sini last night. Malam kemarin. Maka ada keterangan last itu merupakan kalimat past tense. Kita cari subjeknya dan kata kerjanya pasti dalam bentuk kedua. Jawabannya adalah C. I watch drama series on VIU last night. Oke. Sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Arrange the jumbled words below into good sentences of simple past tense. Nah, kita diminta untuk menyusun kalimat menjadi kalimat yang tepat dari kata-kata berikut ya. Oke, mulai dari subjek, karena membuat kalimat pasti ada subjek. They, nomor 1, berarti 3. Ada 2 ya. Kemudian kata kerjanya mana? Had. Maka 6 benar. Setelah had berarti setelah kata kerja ada apa lagi? They had lunch 5 at the restaurant 17. Sorry, the restaurantnya the restaurant 147. Nah, so the answer is C. Jadi, they had lunch at the restaurant yesterday. Kita masuk ke soal nomor 4. My name is Zila. I have a beautiful mother. Several years ago, my mom blah 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 worked in Jambi. She be a teller at the bank, but now my mom is an English teacher. Nah, perhatikan, ini ada several years ago. Penandanya ago, berarti past tense. Kalau begitu, jawabannya di sini harus kata kerja bentuk kedua. Maka work, kata kerja bentuk keduanya berakhiran ed. Work. Oke. Begitu caranya. Nah, sini ada be. Penggunaan be. Untuk kalimat past tense, she, be-nya harus menggunakan was. Jadi, she was. Oke, terakhir soal nomor 5. Last night, I in the bed when I suddenly a scream. Nah, read. Karena ini last night, maka kata kerjanya wajib bentuk kedua. Bentuk kedua dari read tetap read, walaupun bacaannya berbeda. Dibaca dengan read. Tapi penulisannya sama dengan bentuk pertamanya. Sedangkan here, bentuk kedua dari here adalah heard. Nah, so, penandanya apa tadi? Last night. Okay, my awesome students. That's all about simple past tense, penggunaan to be, was, were, dan penggunaan kata kerja, verb kedua, irregular verb, dan regular verb. Dan kata bantunya menggunakan did untuk
Negatifnya did not. Thank you for watching. See you for the next video.